Mantap. Jadi bulan Juni adalah bulan ulang tahun. Ya, bulan ulang tahun Nagaya yang kelima. Oke, teman-teman pernah tidak melihat perusahaan digital aset bertahan 5 tahun? Jangan bilang nggak pernah ya, karena ada di luar sana. Ya, bukan cuma kita ya, yang lebih banyak pun ada. Tapi ya, yang bertahan lebih dari 5 tahun, teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan memang coin market cap itu dijadikan acuan, yang bertahan lebih dari 5 tahun itu biasanya masuk top 10 atau top 20. Ya, mayoritas kripto, perusahaan kripto, perusahaan digital aset ya, yang ada yang kita temukan, mayoritas dari mereka itu tidak bertahan lebih dari 1,2 tahun, Mbak. Jadi secara average umurnya adalah 1 tahun 2 bulan. Itu rata-rata secara statistik. Itu pun kalau yang benar-benar bertahannya cukup lama, biasanya 3 bulan sudah hilang, 2 bulan sudah hilang. Nagaya bahkan sebelum masuk market, di tahap ICO, kita tahun ini berulang tahun yang kelima. Banyak teman-teman yang bilang, waduh Pak, kok itu justru dirayakan Pak, itu lama Pak. Ya, itu lama dong justru, masa perusahaan 5 tahun belum masuk market. Nah itu bagi teman-teman yang tidak melihat, sebenarnya kalau misalkan perusahaan masih di tahap ICO bertahan 5 tahun, itu sebenarnya sebuah sesuatu yang positif atau negatif? Kalau saya melihatnya Pak, itu justru sesuatu yang positif. Positif sekali itu. Positif, karena dalam waktu 5 tahun itu perusahaan sanggup bertahan walaupun belum berada di market platform exchanger. Ya, di mana-mana kita sudah mengetahui bahwa perusahaan kripto manapun sudah masuk exchanger, sebenarnya secara peraturan mereka sudah boleh angkat tangan, Mbak. Karena sudah tidak ada lagi keharusan bagi mereka untuk menjalankan proyek. Kita bukan berbicara tentang perusahaan IPO ya. Jangan disamakan IPO dengan kripto. Ya. Kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, peraturannya itu jauh lebih ketat dibandingkan dengan kripto. Jadi hanya mentang-mentang namanya mirip gitu ya. Jadi dipikirnya kalau perusahaan sudah listing di market itu berarti sudah bonafit, sudah bagus gitu loh. Padahal berbeda. Kalau kita mau lihat kesehatan perusahaan seperti apa, lihatlah mereka ketika masih sebelum masuk market. Seperti apa mereka. Nagaya walaupun belum masuk market, ini berarti masih ngos-ngosan, 5 tahun bertahan dan seterusnya. Yang berarti secara keuangan perusahaan ini sehat, ya, perusahaan ini sehat, dijaga dengan manajemen yang baik dan benar, dan berarti memang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Jadi tahun ini kita merayakan ulang tahun yang kelima, teman-teman. Perusahaan Nagaya Anda sudah 5 tahun berada di market dan sampai saat ini kita masih baik-baik saja. Ya, luar biasa. Pak Dhani, ya. Kita bukan saja masih ada, ya. Jadi kita ini bisa, kalau tidak dianggap ini berlebihan ya, dan bukan sebagai sebagai nada kesombongan, kita bisa membusungkan dada malam hari ini, ya. Kenapa? Karena kita bukan saja bisa mengatakan kami masih ada, kami baik-baik saja, dan bukan hanya di situ. Kita lihat bagaimana Nagaya terus berkembang. Ya, tingkat kepercayaan market terhadap Nagaya juga terus berkembang, terus bertumbuh. Dan itu ditandai juga dengan terus meningkatnya penjualan. Ya, bukan berarti kita sudah berpuas diri, tetapi dari sini membuktikan bahwa ada sebuah pertumbuhan yang sehat, ya, dan pertumbuhan yang sehat itu tidak diraih secara instan, ya. Justru ketika terjadi ledakan-ledakan pertumbuhan itu kita perlu waspada, ya, karena secara fondasi kalau tidak terlalu kuat, seperti ibarat bangunan, Pak, ya, ketika fondasinya tidak terlalu kuat, tetapi kemudian bangunan di atas dipaksakan untuk tumbuh secara cepat dan semakin tinggi, maka resiko juga akan semakin besar, ya. Nah, di beberapa kesempatan kita bicara tentang jantungnya Nagaya, Pak. Jantungnya Nagaya itu adalah proyek-proyek yang dijalankan, ya. Ini untuk menjadi